Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Setelah sebelumnya Mukoda memutuskan mengakhiri perjalanannya di kota Dolan, dan saat ini Mukoda tengah melakukan perjalanan kembali ke kota Karelina. Di volume ke-7 bab ke-5, scene dimulai memperlihatkan Dewa Pencipta tengah berada di kediamannya yang sangat megah. Akhir-akhir ini Dewa Pencipta sangat merasa senang karena makanan dan minuman dari dunia lain. Berbeda dengan kediaman Dewa Pencipta di tempat lain, tepatnya di kediaman Ninhil. Suasana di sana begitu sangat berkabung. Permen dari dunia lain. Ninhil terus bergumam sambil berbaring di tempat tidurnya. Setelah ketahuan aksi pemalakannya kepada Mukoda, Ninhil menjadi tahanan rumah. Semua makanan dari dunia lain disimpan di ruang bawah tanah. 1 bulan. Aku tahu dia adalah Dewa Pencipta, tapi ini sangat kejam, kata Ninhil. Di tengah kegalauannya, setan dalam hatinya berbisik untuk menggunakan sebuah oracle agar dapat menyelundupkan permen. Tidak, aku tidak bisa. Jika Dewa Pencipta mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanku dalam waktu 1 bulan. Setan dalam batin Ninhil kembali berkata, maka dari itu, kalau dia tidak tahu, semua akan aman. Ninhil berusaha keras menolak ajakan dari hawa nafsunya itu. Sulit, tapi aku tidak punya pilihan lain selain menahannya. Berpegang kepada cahaya di ujung terowongan dari akhir tahanan rumahnya, Ninhil mengepakkan keinginan di dalam hatinya. Ninhil benar-benar sangat tekun. Ya, dia berhasil melakukannya. Jadi kurasa aku akan melepaskannya nanti, kata Dewa Pencipta sambil menikmati sake dunia lain dan makanan ringan. Benda dari dunia lain ini enak, tapi bukannya aku tidak mengerti perasaan Ninhil ini sebagai hukuman agar mereka menaatiku, kata Dewa Pencipta. Selanjutnya Dewa Pencipta mendatangi kediaman Dewi Bumi Kisar. Rumah Kisar dipenuhi dengan suasana tegang. Kisar yang berada di kamarnya terus mondar-mandir bak setrikaan. 1 bulan, Kisar bergumam. Kisar sedang memikirkan cara bagaimana bisa melewati masa hukuman ini. Sekarang ia telah menggunakan produk-produk dari dunia lain, dan bahkan dirinya tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Tapi berkat nasihat Mukoda, Kisar telah menimbun cadangan 2 jenis sampo dan perawatan rambut, hingga dirinya bisa menggunakan mana saja yang ia suka. Saat ini Kisar memiliki sekitar setengah botol tersisa masing-masingnya. Saya memiliki masing-masing 1 botol sampo dan perawatan sampo yang belum saya sentuh. Jadi saya akan baik-baik saja, kata Kisar. Tapi yang menjadi masalahnya adalah krim wajahnya telah habis, dan Kisar pun sudah tidak memiliki stok lagi. Produk perawatan kulit dari dunia lain telah mengubah kulit Kisar sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikenali. Itu halus dan juga kenyal, terlihat sangat kencang seperti telur rebus. Berkat kekuatan produk dunia lain, Kisar telah mendapatkan kulit yang membuat iri dewi-dewi lainnya. Aku tidak bisa berpikir untuk kehabisan, tidak peduli apa. Aku akan melewati 1 bulan ini setelah dirinya mengatur stok make up yang tersisa. Kulit saya akan aman. Ayo Kisar, kamu pasti bisa, kata Kisar memompas semangat dirinya. Kurasa Dewi adalah wanita. Keterikatannya seorang wanita kepada kecantikan begitu sangat menakutkan, gumam Dewa Pencipta dengan bijak. Selanjutnya Dewa Pencipta akan pergi ke kediaman Dewi Api Agni. Sama seperti keadaan 2 dewi sebelumnya, Agni juga nampak terlihat kesal dengan hukuman yang diterimanya saat ini. Aku ingin air yang ada nyerang-nyerangnya, kata Agni merintih. Tidak dapat mengkonsumsi minuman kesayangannya membuat Agni frustasi. Membayangkan air minum dingin yang ada belubuk-belubuknya, refleks Agni menelan ludahnya. Agni menurunkan bahunya karena depresi memikirkan bahwa dia tidak bisa mencicipi air minum itu selama 1 bulan. Dewa Pencipta begitu sangat jahat, menyuruhku puasa selama 1 bulan. Minuman dari dunia lain memang sangat enak, kata Dewa Pencipta sambil mengambil gelas sakenya dan menegaknya. Kemudian kediaman yang selanjutnya Dewa Pencipta kunjungi adalah kediaman Dewi Air Luska.
Seperti biasa, tempat tinggalnya sangat damai. "Ayo kita makan es krim," kata Ruska. Ruska mengambil es krim vanila favoritnya dari item box. Baru-baru ini ia menikmati setelah makan malam. Ia meraup es krim putih seperti salju dengan sendoknya. Es krim dingin dengan tenang meleleh di dalam mulutnya. Rasa yang kuat dan konsisten kental dari olesan susu. Rasanya sempurna tanpa memualkan, dengan aroma vanila yang menggelitik di hidungnya. Dia kemudian meletakkan cangkir es krim kosong di atas mejanya. Aku mau lagi," Ruska bergumam sambil mengambil es krim di dalam item boxnya. "Ini sangat memuaskan. Saya akan menikmatinya lagi besok," katanya tersenyum ketika mengingat semua makanan yang masih ada di dalam item boxnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan statusnya sebagai tahanan rumah. "Aku sangat pandai menabung," kata Ruska memuji dirinya sendiri. Ruska tidak bersikap seperti Ninhil yang boros dalam hal makanan. Ia berencana menyembunyikan ini dari Ninhil, karena jika Ninhil tahu, tabungan Ruska akan habis dalam sekejap. Meskipun mereka menyukai hal yang sama, tapi dia sangat berbeda dengan Ninhil. Ruska masih muda, namun dirinya lah yang paling bertanggung jawab. Lagi pula, semua yang didapatkan sebelumnya adalah miliknya, jadi biarlah, kata Dewa Pencipta. Kemudian Dewa Pencipta mendatangi kediaman Hepatos, Dewa Pandai Besi. Biasanya di rumah itu akan bergema dengan suara keras Hepatos, tapi saat ini semuanya sunyi. Kemudian terdengar suara Hepatos bersendawa. Kecintaannya kepada minuman oleng tidak dapat dihindarkan, tapi untuk saat ini Hepatos meminum minuman yang ada di rumahnya setelah mencicipi hal yang lebih enak. Yang dulunya menjadi favoritnya saat ini berasa sangat tidak enak. Tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa daripada gagal fokus karena Sakau jadi yang ada dihajar aja. Hepatos membayangkan rasa minuman oleng versi 12 tahun yang Dewa Pencipta sita. Mengingat harganya yang mahal, pastinya rasanya sangat enak. Kemudian tempat terakhir yang Dewa Pencipta datangi adalah kediaman Fahad. Berbeda dengan kediaman Hepatos, dulunya rumah Fahad selalu sepi, tapi saat ini sangat berisik sekali. Fahad edan seedan-edannya karena saat ini dia tidak bisa meminum minuman oleng. "Sebulan penuh ya, ini tidak seperti aku melawan Dewa Pencipta, tapi saya pikir 1 bulan penuh menjalani sebagai tahanan rumah itu terlalu banyak." Seperti Hepatos, Fahad juga membayangkan rasa yang enak dari minuman yang berusia 12 tahun. Menghayalnya pun membuatnya menelan ludah sendiri. "Saya benar-benar merasakan keuletan mereka dalam hal mencintai minuman oleng. Tapi alangkah baiknya mereka bisa merenungkannya selama 1 bulan ini dan menenangkan diri," kata Dewa Pencipta sambil meneguk sake di tangannya. Sepertinya para dewi dan dewa itu telah merasakan hukuman mereka selama 1 bulan. Membuat mereka menyerah dengan semua hal dari dunia lain bukanlah sebuah jawaban. Dewa Pencipta akan berbicara dengan Mukoda tentang hal ini. Menurutnya Mukoda adalah seseorang yang sangat baik. Jadi Mukoda pasti tidak akan memutuskan hubungannya dengan para dewa setelah ini. Dewa Pencipta akan mulai berbicara dengan Mukoda soal ini setelah hukuman para dewi dan dewa itu selesai. Singkat cerita, Shin beralih menceritakan Mukoda yang baru sampai di kota Karelina dengan kartu petualang rank S miliknya. Mukoda dengan mudah melewati pemeriksaan para petugas penjaga. Ketika Mukoda mulai berjalan melalui jalan-jalan, entah bagaimana Mukoda merasa seperti kembali. Ya, walau bagaimanapun ini adalah kota pertama yang Mukoda kunjungi setelah datang ke kerajaan ini. Dan tujuan mereka saat ini adalah ke kuil petualang. Resepsionis di sana tersenyum melihat Mukoda. Tidak butuh waktu lama, lelaki tua yang nampak energik datang. Dia adalah guild master di Karelina bernama Willem. "Oh Mukoda, sudah lama tidak bertemu. Aku mendengar kamu sudah menjadi petualang rank S," tanya Willem. Mukoda merendah dengan berkata semua ini berkat saran dari Willem. Lalu Mukoda juga memperkenalkan familiar barunya bernama Dora, seorang naga pixie. Willem lumayan cukup terkejut Mukoda menjadikan naga pixie yang langka sebagai familiarnya. Namun menurut Willem, dibanding ketiga familiarnya, Mukoda lebih langka lagi karena baru kali ini Willem melihat seseorang mempunyai 3 hewan kontraknya. Selain untuk menyapa kawan lama, kedatangan Mukoda ke guild petualang sekalian ingin meminta Willem membedah beberapa monster tangkapannya. Singkat waktu,
Setelah selesai urusannya di kuil petualang, Mukoda kemudian mengunjungi sahabatnya Lambert. Ketika ia sampai di depan pintu tokonya, Bu Mary atau istri Lambert datang menyambut Mukoda. "Ya ampun, Tuan Mukoda, sudah lama tidak bertemu. Jadi kamu kembali ke Carolina ya?" tanya Bu Mary. Bu Mary sangat berterima kasih berkat produk dari Mukoda. Tokonya selalu ramai dikunjungi para emak-emak sosialita. Usaha tokonya pun sangat untung besar. Kebetulan sekali saat ini barang dari Mukoda telah habis. Ya, itulah salah satu alasan saya ingin berbicara dengan Lambert. "Apakah Lambert ada?" tanya Mukoda. Tidak lama setelah itu Lambert datang ke toko. "Oh Mukoda, sudah lama tidak bertemu," tanya Lambert. Kemudian Lambert juga memberitahu jika mantel Wifren pesanannya sedang dalam proses finishing dan itu dikerjakan dengan sangat baik. Kemudian Mukoda diajak Lambert ke ruang kerjanya. Di sana mereka mulai berbicara tentang bisnis. Untuk restock barang, Mukoda akan mengusahakannya lusa sudah siap. Setelah berbicara soal bisnis, Mukoda mulai memberitahu tujuan sebenarnya mendatangi Lambert. Ia sudah berkeliling kota dan terus menyewa rumah di setiap turnya. Saat ini Mukoda mulai terfikir untuk memiliki rumah tetapnya. Namun rumah itu harus berukuran luas agar Vel dan yang lainnya tidak terkekang, dan tentunya memiliki dapur yang luas juga. Pastinya Mukoda akan melakukan petualangannya lagi, tapi jika telah memiliki rumah, ia merasa seperti mempunyai tempat untuk kembali. Rupanya Lambert sebagai salah satu anggota serikat kuil pedagang telah mempunyai list rumah yang mungkin cocok dengan apa yang Mukoda inginkan. Rumah itu dulunya villa bangsawan, memiliki 14 kamar, ditambah ruang tamu, ruang makan dan dapur, ditambah 3 rumah kecil untuk membantu. Namun karena speknya yang gahar, setiap anggota kuil pedagang urung menawarkannya ke pembeli karena harganya yang sangat mahal. Tapi melihat Mukoda yang saat ini telah sukses menjadi petualang rank S dan usaha jualan sampo di toko Lambert yang laku keras, Lambert sangat percaya Mukoda bisa membelinya. Untuk harga rumah itu sekitar 12.000 koin emas. 12.000 koin emas merupakan jumlah yang banyak, tapi insya Allah saya mampu membelinya, kata Mukoda. Lalu setelah pembicaraan itu, Lambert mengajak Mukoda untuk melihat perwujudan rumah itu seperti apa. Setelah sampai, rahang Mukoda hampir jatuh karena sangat takjub dengan rumah mewah yang akan dijual kepadanya. Sekilas Mukoda mengingat di lembaran iklan di negaranya Jepang, sebuah penginapan dengan biaya ratusan ribu yen semalam. Ini hampir persis bentuknya seperti itu. Mukoda mulai menjelajah setiap ruangan di rumah itu. Vel, Dora, dan Sui nampak senang dengan rumah ini. Mereka berlari ke sana kemari bak bocil SD. Setiap ruangan nampak seperti mimpi, sangat indah dan mewah. Bahkan Mukoda sampai merasa kelelahan terus berjalan mengecek setiap ruangan saking luasnya. Dora dan Sui berbaring di atas kasur. "Oh, ini sangat nyaman sekali," kata Dora sambil rebahan. Begitupun Vel sangat menyukai dan merasa nyaman rebahan di atas karpet berbulu. Tanpa adanya notaris, jat rem atau semacamnya, Mukoda mengeluarkan 12.000 koin emas dan menyerahkannya ke kuil pedagang. Kuil pedagang pun memberi Mukoda segantung kunci kamar dan lainnya. Petualang rank S benar-benar luar biasa, membayar rumah cash no pay later. "Aku sangat bangga mengenalmu," kata Lambert menyanjung Mukoda. Di halaman depan, Mukoda mulai berpisah dengan Lambert beserta yang lainnya, dan Mukoda kembali ke Istana Putih yang baru saja menjadi rumahnya. Tapi di sini Mukoda mulai berpikir apa yang harus dilakukannya dengan semua kamar yang ada, karena ia hanya berempat dengan familiarnya. Di keesokan harinya, Mukoda mulai mengemas sampo dan sabun pesanan Lambert. Sekilas ia mulai melihat ke sekitar. Mukoda mulai berpikir bagaimana caranya ia merawat setiap ruangan dan halaman yang luas ini. Sangat mustahil jika dikerjakan hanya sendirian. Ditambah Vel, Dora, dan Sui tidak bisa diandalkan. Di tengah rasa pusing itu, mereka malah bersenang-senang lari-larian di halaman yang luas. Mukoda mulai berpikir untuk memperkerjakan beberapa orang. Tapi yang jadi masalahnya, orang yang diperkerjakannya haruslah yang amanah, karena bisa jadi mereka akan melihat skill unik Mukoda, yaitu supermarket online. Karena tentu saja Mukoda juga akan meminta bantuan para pekerjanya mengemas ulang sabun dan sampo yang akan dijual kepada Lambert.
Mukoda juga masih ingin berkeliling dunia. Dengan mengingat itu, ia sangat ingin seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga dan melindungi rumahnya ketika Mukoda pergi. Hanya satu orang yang mungkin bisa membantu Mukoda mencari pekerja sesuai kriteria yang diinginkan, yaitu Lambert. Mungkin aku harus bertanya kepada Lambert soal ini, kata Mukoda. Singkat cerita, sembari mengantarkan pesanan Lambert, Mukoda bertanya soal pekerja yang bisa dipercaya untuk mengurus, menjaga, dan mengolah rumahnya. Di sini Lambert menyarankan Mukoda untuk membeli budak karena di negara ini sistem perbudakan sangat solid dan begitu menguntungkan bagi si pembeli. Mukoda sendiri merasa panas dingin setelah mendengar kata budak karena kata itu terkesan sangat diskriminatif. Tapi Lambert menjelaskan sistem budak di negeri ini sangat melindungi budak itu sendiri. Ada peraturan dalam kontrak yang tidak boleh berlaku semena-mena terhadap seorang budak. Begitupun sebaliknya, si budak juga akan terkena hukuman jika melanggar perintah tuannya. Berikut beberapa sistem kontrak budak dengan pembelinya, yaitu berisi tentang beberapa upah yang harus dibayarkan kepada budak. Untuk hal ini bisa dinegosiasikan antar kedua belah pihak terkait. Kemudian ada klausul yang mengharuskan si budak merahasiakan informasi apapun yang ia tahu dari ataupun tentang tuannya selama terikat dengan kontrak. Dan kontrak kerahasiaan ini dapat diperpanjang kapanpun. Tidak hanya itu, kontrak antara budak dan pembeli itu terikat oleh sihir. Jika budak itu melanggar ketentuan yang ada di dalam kontrak, maka tanda hitam di jari kelingking sebagai tanda akan menyebar menutupi seluruh tubuhnya. Si budak juga bisa melaporkan ke kapolsek terdekat jika majikannya berlaku semena-mena atau melanggar kontrak itu sendiri. Lambert sendiri menyarankan Mukoda membeli budak satu keluarga. Para budak umumnya ingin dijual dalam satu keluarga utuh karena mereka tidak ingin terpisah ke beberapa penjuru. Tapi si penjual juga tidak selalu menghormati keinginan para budak itu karena yang namanya bisnis tidak mengenal perasaan. Jadi jika Mukoda membeli budak dalam satu keluarga utuh, pastinya mereka sangat bersyukur dan akan bekerja segiat mungkin. Lambert juga selalu memastikan membeli budak satu keluarga utuh. Memang awalnya terasa sangat mahal, namun mengingat produktivitasnya yang meningkat jika bersama, harga itu sangat sepadan. Lagi Lambert menyarankan sesuatu, yaitu Mukoda harus membeli budak yang ahli dalam bertarung. Jadi ketika Mukoda tidak ada di rumah, budak itu bisa menjaga rumahnya dengan baik dari para penjahat. Lambert juga merasa setelah ketenaran produk sabun dan sampo Mukoda viral, banyak pengusaha lain mengintai toko Lambert. Dan jika pengintai itu tahu kalau Mukoda pemasoknya, bisa saja mereka akan mendatangi rumah Mukoda. Tapi di sini Lambert bersumpah akan merahasiakan tentang Mukoda kepada orang lain. Berpikir rumahnya akan menjadi incaran penjahat, Mukoda sudah memutuskan akan membeli budak yang bisa bertarung. Ketika Mukoda sedang berbincang serius, Vel dan Dora mengirim pesan lewat telepati. Jika mereka bosan menunggu, Vel dan Dora ingin pergi ke Dengyan yang katanya unik. Di sini Mukoda berkata untuk saat ini ia akan fokus dulu merapihkan dan mendapatkan pembantu untuk menjaga rumahnya. Jadi setelah semua terpenuhi, Mukoda dapat dengan tenang berpergian keluar kota. Singkat cerita, Mukoda pergi ke tempat di mana budak itu diperjualbelikan dan membawa surat pengantar untuk pemimpin di sana yang bernama Radoslav. Setelah Mukoda bertemu dengan Radoslav, ia lalu menyerahkan surat pengantar yang dibuat oleh Lambert. Di surat itu tertulis jika Lambert meminta tolong dengan sangat untuk menyediakan budak yang bisa mengurus rumah dan bisa bertarung. Tanpa banyak ide itu, Radoslav mulai memperkenalkan dua keluarga, yaitu keluarga Tony dan keluarga Alban. Keluarga Tony terdiri dari Tony sang ayah 33 tahun, Aija sang ibu 30 tahun, putra pertama Kosti 13 tahun, dan putri pertama Seija 9 tahun. Keluarga ini menjadi budak karena terlilit hutang. Sang ibu bernama Aija jatuh sakit. Ia harus membayar ramuan dengan harga yang cukup mahal. Namun saat ini Aija telah sembuh total. Namun hutang dari pengobatan itu cukup banyak. Alhasil mereka menjadi budak. Menurut Radoslav, Tony adalah seorang tukang kebun yang terampil, sangat direkomendasikan untuk tempat tinggal dengan banyak tanaman dan tumbuhan. Berikutnya keluarga Alban, terdiri dari Alban sang ayah 30 tahun, Teresa sang ibu 28 tahun, Oliver putra pertama 10 tahun, Eric putra kedua 8 tahun, dan Lotte putri tunggal 5 tahun.
Keluarga Alban dulunya adalah petani, namun karena panen yang gagal mereka menjadi budak karena tidak sanggup membayar biaya pupuk dan yang lainnya. Kesembilan orang itu menatap Mukoda penuh harap agar Mukoda membeli mereka utuh sekeluarga. Selain ayah dan ibu mereka yang memohon menunduk, anak-anaknya pun ikut memohon agar tidak dipisahkan. Mereka berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Sikap mereka benar-benar memukul titik lemah dalam hati Mukoda. Pantas saja lambat memintanya untuk membeli utuh satu keluarga. Karena rasa kekeluargaan itulah Mukoda membeli kedua keluarga itu untuk menjadi pembantu di rumahnya. Mendengar itu, mereka semua tampak meluapkan kesenangannya dengan cara menangis haru. Mukoda membeli budak keluarga Tony seharga 500 koin emas dan keluarga Alban 510 koin emas. Selanjutnya Mukoda mencari budak yang bisa bertarung untuk dijadikan penjaga rumahnya. Kebanyakan budak yang dipamerkan Relosap merupakan seorang petualang yang terlilit hutang. Dan dari sekian banyak pilihan, Mukoda tidak menemukan wanita cantik seperti Fyodora. Walau sempat kecewa, tapi ya mau gimana lagi, memang sudah nasibnya menjadi Jonas, jomblo ngenes. Yang dipilih Mukoda sebagai budak petarungnya adalah wanita maco manusia harimau bernama Tabata 28 tahun dan dua adik laki-lakinya bernama Luke dan Irvin 24 tahun, manusia raksasa bernama Peter 20 tahun, dan kurcaci tua yang keras kepala bernama Bartel 92 tahun. Tabata, Luke, dan Irvin Mukoda beli dengan harga 1.400 koin emas, Peter 380 koin emas, dan si kurcaci 680 koin emas. Setelah itu Mukoda mulai mengurus surat-surat untuk ke-14 budak yang dibelinya. Yang lebih ditekankan Mukoda di dalam klausul kontraknya adalah mereka harus menjaga rahasia apapun yang mereka tahu tentang tuannya. Selanjutnya Mukoda membawa para pembantunya itu ke rumahnya. Sebelum itu mereka diperkenalkan dengan ketiga hewan kontraknya, Vel, Dora, dan Sui. Melihat sosok Vel, para budak petarung yang merupakan mantan petualang memasang kuda-kuda untuk bertarung. Tapi di sini Mukoda menenangkan mereka jika Vel, Dora, dan Sui itu familiarnya. Jadi mereka sangat jinak. Mendengar itu, para petualang itu mulai merasa tenang.